Nah, ini sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk lagi MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Pelayaran pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini dia menceritakan tentang rehabilitasi ekosistem mangrove. Jadi tadi kan kita udah bahas yang terumbu karang ya. Nah, sekarang kita merehabilitasi dengan konsep yang sama, tapi ini kali ini mangrove. Karena mangrove ini biasanya lebih sering dilakukan karena lebih mudah dan peluang hidupnya lebih besar. Dan bisa dilihat progresnya secara cepat. Tapi kalau terumbu itu agak lama dia progresnya. Lanjut ya. Nah, degradasi luasan mangrove secara nasional terus terjadi akibat beberapa faktor karena pengolahan yang kurang baik. Nah, maksudnya itu mangrove itu dia semakin lama semakin berkurang. Berkurang itu kalau karena alam jarang sih, misalkan gempa bumi merusak mangrove atau apa dia biasanya jarang. Biasanya itu dimanfaatkan baik jadikan kayu penopang tanaman, langsung area hutannya dibuat jalan ataupun dibuang sampah. Buang sampah kan nanti zat-zat berbahayanya merusak perairan sekitar mangrove tadi, rusak perairannya ya, nutrisinya nggak cukup akibatnya pohonnya mati. Tapi kebanyakan ditebang sih. Agar kerusakan tersebut tidak terus bertambah luas, perlu dibuat strategi untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove seperti di pantai utara Pulau Jawa. Nah, jadi kan biar nggak semakin parah ataupun stoknya nggak habis, kita perlu rehabilitasi lagi, terutama kayak contoh-contoh yang di pantai utara Jawa. Kalau pantai utara Jawa kemungkinan kalau bukan untuk wisata itu untuk buka tambak. Nah, jadi kita perlu merehabilitasinya. Berikut teknik-tekniknya ya. Salah satu cara agar kerusakan bisa diturunkan adalah dengan mengelola mangrove untuk menghasilkan nilai ekonomi seperti potensi karbon biru. Mangrove juga menjadi habitat bagi udang, ikan, kepiting, burung. Jika dikelola dengan benar, nilai ekonomi akan keluar dengan cepat. Nah, maksudnya itu kan orang tuh menganggap kalau mangrove itu bisa ditebang kayunya dijual ataupun jadikan arang, jadikan penopang bangunan. Tapi kita harus ngasih tahu ada potensi lain, potensi karbon biru itu kemampuan mangrove itu dia di antara tanaman lain jenis pohon-pohonan dia terbaik lah untuk menyerap karbon. Karbon di udara itu ya baik karbon polusi, karbon pembakaran sampah atau apa kan. Nah, jadi kan dia membutuhkan CO2 untuk fotosintesis. Nah, CO2 karbon itu diambil dalam pohon. Nanti C-nya dijadikan bahan tanamannya, O2-nya dilepas lagi. Jadi ya tempat yang ada mangrove itu dia banyak menghasilkan oksigen. Sementara C-nya itu perlu untuk pertumbuhan mangrove tadi. Makanya mangrove itu sangat bagus untuk penyerap karbon. Makanya orang tuh bilang karbon biru. Nanti ada juga mereka mau mengekonomikan karbon biru tadi. Daerah yang banyak karbonnya akan membuat regulasi apa ya? Ada semacam biaya biaya karbon. Misalkan ada suatu daerah yang banyak industrinya. Jadi kan dia menghasilkan buangan ya. Buangan itu nanti dihitung dia berapa buangan yang bisa ditoleransi. Misalkan membuang 3 juta ton karbon. Nah, yang ditoleransi itu 1 juta ton. 2 juta ton itu dia harus membayar yang dikonversi dananya ke daerah yang banyak mangrove-nya. Jadi tempat yang banyak mangrove itu nanti dapat dana kompensasi dari limbah udara yang dibuang itu terhadap mangrove yang diserap. Jadi ibaratnya ada penambahan dana. Cuman konsep itu belum dipraktekkan karena nggak semua daerah mau. Nah, tadi kan ibaratnya itu kan emang udah tersedia dari alam. Ya kita ngapain bayar untuk yang tersedia dari alam. Cuman kan yang menyerapnya itu kan butuh perawatan ya, butuh jaga, butuh apa. Nah uangnya itu bakal dipakai karena kalau nggak ada kompensasi dana itu masyarakat pasti lebih tertarik untuk menjual tanaman mangrove tuh ditebang kayunya, dijadikan arang karena mereka butuh dana. Tapi kalau mereka punya dana dari pembayaran kompensasi industri, itu jadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mencegah penebangan pohon tadi. Jadi ada alasan lah dia biar nggak nebang pohon, ada untungnya juga. Kemudian juga mangrove menjadi habitat bagi udang, ikan, kepiting, dan burung. Nah, maksudnya ini kalau mangrove kan dia ada terendam air ya atau apa kan. Nah, akar-akarnya itu biasanya banyak nutrien-nutrien dari sarasa. Nutrien sarasa itu dia bisa dimanfaatkan oleh ikan-ikan kecil, kepiting-kepiting ataupun tempat berlindungnya ikan-ikan kecil dari mangsa. Itu maksudnya tadi
manfaat secara ekonomi perikanan ya. Lanjut, pengolahan untuk menghasilkan nilai ekonomi memerlukan regulasi yang kuat agar tidak ada pemanfaatan yang salah dalam berlebih terhadap mangrove. Nah, maksudnya tadi regulasi kayak saya bilang, banyak dia rencana kayak karbon biru, manfaat perikanan, manfaat-manfaat lain. Jadi kan manfaat itu udah ditawarkan, cuman aturan regulasinya harus tetap, misalkan dilindungi dalam peraturan daerah, peraturan permen, peraturan menteri. Jadi kalau ada peraturan menteri, apa yang sudah kita upayain, masyarakat akan menjalankan. Tapi kalau regulasi atau aturannya nggak ada, ya masyarakat ya nggak ada kewajiban dia menjalankan yang tadi. Dia menjalankan gimana yang mereka mudahnya. Oh, lebih mudah menebang, menjual, itu lebih simpel daripada nunggu karbon biru nih lama, dia dibayar per tahun mungkin. Habis itu penyerahannya juga bertahap. Nangkap ikan lebih capek, sih jual lagi. Kalau nebang kan lebih cepat. Nah, itu dia makanya perlu regulasi. Nah, ini dia bikin peraturan-peraturan presiden ya, kayak peraturan presiden ini, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan program rehabilitasi kawasan bakau yang sudah mengalami kerusakan. Nah, tujuannya itu peraturan pemerintah RI nomor 73 tahun 2012, dari sejak tahun 2012 ya sudah diarahkan biar kita merehabilitasi tanaman mangrove itu kalau yang rusak untuk tetap ada lah. Setidaknya kalau dasarnya kan untuk mencegah abrasi banjir ya. Dan manfaat-manfaat lain kayak saya bilang tadi, yang tadi saya bilang kan manfaat-manfaat baru ya kayak karbon biru. Tapi manfaat-manfaat olahan lain udah ada yang kayak kopi, langsung ada buat tinta batik ya dari daunnya mungkin ya. Kemudian ada juga sirupnya, udah banyak sih. Jadi kita tinggal pakai aja. Kemudian ada juga Perpres baru untuk ganti dari Perpres yang dicabut, yaitu Perpres tahun 2020 tentang penanganan COVID ya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kan pas COVID ini, apalagi COVID, semakin mudah orang menebang-nebang pohon atau apa. Jadi kita buat manfaat dari mangrove tadi ya, kayak saya bilang kopi mangrove, batik dan pohon. Cuman ini kan satu sisi saya bilang rehabilitasi atau konservasi, tapi ini kan dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan kan pasti ya ada yang ditebang, ada yang diapa. Mungkin ditebang ya 10% kayak terumbu karang tadi, ambil sedikit dari pohon ini, ambil sedikit dari pohon tuh, supaya nanti mana yang depan, mana yang tebang, nanti ada juga yang tumbuh. Jadi nggak banyak yang habis, jangan dihabisin di satu pohon aja. Nah, kemudian menurut dia ini beliau ya, harusnya regulasi Perpres tersebut membuat pelaksanaan di lapangan berubah saat Perpres 73 berlaku, sejumlah kementerian KL yang terlibat dalam pengolahan mangrove secara nasional. Namun kini Perpres nomor 8 2020 pengelolaannya dilaksanakan secara spesifik oleh dua kementerian, KLHK dan KKP. Ini maksudnya tuh dia harus lebih jelas. Misalkan mangrove ini kan kayak saya pernah bilang dulu, dia kawasannya tuh masuk ke dua kementerian, Kementerian Kelingkungan Hidup atau Kehutanan mungkin dia masuk mangrove ke daerah mereka. Di perikanan masuk juga mangrove karena terdapat airnya. Nah, jadi nanti harus jelas ya pembagian tugasnya. Kementerian Lingkungan Hidup apa tugasnya? Kementerian Kehutanan apa tugasnya? Kementerian Perikanan di bagian mana tugasnya? Sampai udah ada pelaksana tugasnya tapi nggak tahu tugas yang mana akan dikerjakan, ya akhirnya saling saling tolak ya, tuh kamu aja. Tapi kalau udah ada areanya diatur dalam permen itu jelas, oh kita bangun sumber daya perikanan, yang si kehutanan kita bangun yang pengaturan regulasi pengolahan lahan, misalnya ini lahan mangrove jangan dimanfaat untuk yang lain. Jadi perlunya pembagian tugas. Dalam melaksanakan pengolahan mangrove, pemerintah mengarahkan agar bisa menghasilkan nilai ekonomi setiap ton mangrove sedang dikelola. Oh, maksudnya itu ya iya. Jadi kita ibaratnya jangan selalu dijual. Cuman kalau nggak dijual, cara apa lagi selain perikanan dan karbon tadinya agak lama. Ini ada butuhnya inovasi-inovasi untuk biar bisa dimanfaatkan. Kayak ini kopinya. Cuma saya belum lihat juga kopinya dari bagian mana ya. Kalau biji kopi kan dari biji. Ini kayaknya biji pohon, ada salah satu mangrove tuh ada yang ada buahnya, ada biji, dibuat dari biji mangrove. Ada juga peye ini mungkin dari buah ya. Kemudian ada juga dodol atau palm sirup. Nah, ini apa nih, buah mangrove dibuat apa ya, semacam abon kah atau potongan apa. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Sahat nih Bapak tadi yang dari kementerian tadi menyebutkan luasan kawasan mangrove secara nasional sekarang mencapai 3,4 juta hektar, menyimpan potensi karbon biru yang sangat besar. Dengan luasan tersebut, mangrove mampu menyimpan potensi 3,14 miliar ton karbon yang efektif untuk menyerap seluruh karbon dioksida di Indonesia mungkin ya, atau di dunia. Nah, jadi kayak saya bilang tadi, yang manfaat karbon ini dia nggak terasa langsung, cuman kan
nggak terasa langsung bagi orang yang nggak tahu, tapi sebagian orang tahu, oh ini lingkungan kita bagus, nggak ada cemar. Karena kalau kita berada di sekitaran pabrik, pasti beda dia udaranya. Oh udaranya nggak jernih atau apa. Tapi kalau kita ada mangrove, dia mungkin lebih sejuk lah. Kayak saya contoh tempat saya penelitian dulu, banyak tempat industri, tapi banyak mangrove, udaranya tetap sejuk. Tapi kalau di sini, di pereranya kayak di PT-PT dekat kita tinggal ini bukan mangrove ya, pohon cemara. Dan pohon cemaranya nggak banyak. Pohon cemara kan emang semua pohon dia bisa menyerap karbon dengan cara yang sama ya. Ibaratnya sama-sama bisa menyerap karbon, tapi jumlah yang diserap itu nggak sebanyak mangrove tadi. Sementara mangrove itu kan dia kayak tumbuhnya itu bertumpuk, jadi lebih banyak peluangnya. Sementara kalau cemara itu kan berjauhan ya, dan dikit potensi sarapannya. Ini contoh alih fungsi mangrove menjadi tambak di Jawa Barat tadi, di pantai Jawa tadi lah. Nah sini kan awalnya tempat mangrove dijadikan tambak, menjadikan sawah. Ini mirip sawah sih sebenarnya. Cuman kalau sawah dia kan ada apanya ya, ada tanamannya kayak bintik-bintik nampal. Apa di ini kan mungkin kolam apa ya, kolam yang udah ada alganya atau apa nih, tambak sih mungkin. Ini tambak perairan, emang air kita lihat nih. Nah ini dia mangrove-nya udah kurang dipakai buat gini. Jadi kalau ada banjir atau ada apa ya lebih rentan. Tapi kan mereka nggak akan memprediksi banjir. Mungkin beranggapan positive thinking ini tetap berjalan atau apa kan. Kemudian manfaatnya lebih ada dengan tambak sekian banyak ini, penghasilannya lebih banyak daripada yang bikin sirup mangrove tadi, dodol mangrove, karbon lebih terasa. Nah itulah penerapan-penerapan di lapangan ini perlu dikaji lagi regulasinya. Apakah kita mau bikin aja kayak gini ataukah mau tetap mangrove-nya tetap ada. Jadi kan ya dari kebijakannya itu ditentukan nanti. Saat ini kawasan mangrove yang di kondisinya dinyatakan baik mencapai 1,6 juta dan kondisinya rusak luasnya mencapai 1,8 juta. Ini yang dibilang tadi ya, data tahun berapa tuh tadi, yang totalnya 3,4 juta. Jadi setengahnya lah masih baik, setengahnya rusak. Nah rusaknya itu perlu direhabilitasi. Tapi biasanya bukan rusak itu, udah lahannya tuh dikonversi jadi tambak tadi. Kalau kayak tambak tadi kan ya nggak mungkin kita tanam lagi mangrove karena mereka mau bikin tambak, kecuali ada gempa bumi atau tsunami, itu baru direhabilitasi lagi. Itu bisa karena emang lokasi mangrove. Tapi kalau yang tadi itu emang dibikin tambak agak susah. Khusus untuk potensi karbon biru yang ada pada kawasan hutan mangrove, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan regulasi baru berupa Perpres yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon. Ya, yang potensi karbon biru ini lagi dikaji sih, cuman ya belum keluar sampai sekarang mungkin ya. Atau kalian udah tahu, atau saya belum tahu, tapi setahu saya belum. Yang Perpres tentang karbon biru. Jadi sekarang kan jarang kita dengar kan, kecuali kalian udah dengar, oh ada Pak, atau nggak ada Pak. Nah, dengan regulasi tersebut diharapkan pengolahan bisa menjadi lebih hidup lagi dan melibatkan lebih banyak pihak. Nah, tujuannya dengan ada pengolahan karbon biru atau apa, pengolahan jadi lebih baik lagi dan melibatkan lebih banyak pihak tuh mungkin diutamain untuk penangkapan perikanan, konservasi, wisata itu kan nggak merusak mangrove, mangrove-nya nggak rusak dan kita bisa tetap memanfaatkan karbon biru untuk menyerap karbon dioksida dan mangrove-nya tidak rusak dibandingkan harus nebang konversi jadi tambak ataupun konversi jadi tambak dan penebangan. Ada yang mau tanyain nggak nih? Biar saya istirahat bentar. Ada yang ditanyakan? Atau lanjut nih? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Enggak, 10 menit, 15 menit lagi. Kita lanjut ya. Jadi aku istirahat bentar. Ngomong mulu capek. Nih. Kemudian mudah-mudahan regulasi ini menjadi payung hukum supaya tidak lagi menebang mangrove, tidak bisa menjualnya kepada negara-negara. Nah, maksudnya biar nggak ditebang terus mangrove-nya. Habis itu juga bisa menjual kepada negara-negara yang membeli emisi gas rumah kaca. Nah, jadi maksudnya itu
kan ada tuh daerah yang fokusnya industri terus. Nah, industri itu kan banyak profitnya ya, banyak untungnya. Jadi kan mereka menyisihkan keuntungannya tadi untuk membayar emisi yang dia keluarkan, dibayarkan ke daerah-daerah yang banyak pohon mangrove-nya, yang dia menyerap emisi. Tapi jangan kalian, maksudnya ibaratnya ya bahasa kasarnya, jangan satu daerah tuh ambil untung terus dari industri tapi dia merusak alam ya. Ada satu daerah dia memperbaiki alam tapi nggak ada keuntungan. Nah, jadi mau cari keuntungannya sama-sama sama-sama untung, yaitu dia emisinya tadi dikenakan biaya. Nah, gitulah ibaratnya. Masuk akal sih sebenarnya. Kita membayar asapnya tuh kan. Oh ya oke Firma, nggak apa-apa. Perlunya dilakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim karena saat ini di Indonesia tercatat ada 10.664 desa pesisir yang rawan rentan terhadap bencana alam. Tidak hanya itu, hampir 80% populasi masyarakat Indonesia juga diketahui hidup di daerah rawan dan rentan bencana. Oh, maksudnya itu di 80% dari populasi masyarakat yang tinggal di 10.000 desa itu rentan bencana, makanya mangrove itu lebih diutamakan tetap ada melalui karbon biru dan pemanfaatan perikanan daripada dimanfaatkan untuk penebangan. Makanya perlu diatur regulasi biar mangrove itu tetap ada. Lanjut, itu belum ya. Nah, kemudian membentuk Mangrove World Center. Lembaga tersebut akan menjadi pusat riset tentang mangrove yang bisa mempelajari seluruh negara dunia. Nah, jadi kan mangrove itu kebanyakan juga di daerah tropis ya, sama kayak terumbu karang tadi. Tapi perlu dibuat suatu lembaga Mangrove World Center biar semua data mangrove atau pengolahannya terekap di suatu organisasi, dan organisasinya juga lebih kuat ya, karena mungkin buat satu organisasi itu skala organisasi dunia. Kehadiran World Mangrove Center diharapkan bisa memicu banyaknya penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan sekaligus membantu hubungan penelitian di setiap wilayah. Nah, tujuannya itu biar bisa inilah hasil-hasil penelitian, hasil-hasil apa tuh bisa dikumpulkan di suatu tempat. Nanti mana hasil penelitian yang terbaik itu yang akan diterapkan di masyarakat. Dan juga kita bisa merekap semua hasil penelitian yang ada di daerah-daerah lain. Lanjut, bicara mangrove yang paling luas wilayahnya ada di Indonesia karena memang negara lain kecil sekali luasannya. Apalagi yang paling luas mangrove itu di Indonesia. Makanya kalau bisa di Indonesia aja mungkin kantornya, ataupun kalau dibuat kantor di luar ada cabangnya di Indonesia. Nah, dalam target strategi nasional pengolahan mangrove yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicantumkan bahwa potensi reduksi gas rumah kaca bisa mencapai 59 juta ton. Jumlah tersebut ditargetkan dari 34,9 juta ton luas mangrove. Nah, di situ kan ada, ini kita bilang 3,4 juta ya luas mangrove itu bisa di tahun berapa tuh banyak karbon yang bisa diserap, karena kan dianggap industri terus berkembang, kemudian juga lahan mangrove juga kalau nggak tebang pasti berkembang ya, karena kan tumbuhnya mangrove gampang, dia jatuh bijinya atau buahnya ke tanah langsung dia menciptakan tunas baru. Nah, jadi semakin banyak berkembang, semakin banyak juga karbon yang bisa diserap. Akan tetapi, walau konservasi mangrove menjadi aktivitas yang penuh tantangan, namun jika hanya dilakukan dengan aktivitas penanaman saja, maka dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Dari penelitian yang KKP lakukan tahun 2019, emisi yang dilakukan diturunkan jika penanaman satu saja mencapai antara. Oh, maksudnya itu. Dibilang kan ada yang bilang, kita manfaatin terus, kita tebang, kita buat apa, nanti tanam lagi yang baru bijinya. Cuman menurut penelitian KKP itu nggak efektif. Misalkan ditanam baru terus itu bang nggak bagus ya, karena tanaman baru untuk jadi besar tuh lama, paling ya itu manfaatinnya potong dikit-dikit nggak sampai 10% yang termanfaatin kan. Tapi jangan ditebang tunas baru, biar aja tumbuh tunas baru, tapi yang ditebang itu jangan terlalu banyak, kecuali tunasnya udah kelihatan banyak besar baru tebang pohonnya lebih dikit aja. Misalkan udah bertambah 1 hektar ya kita tebang sekitar 100 meter atau nggak apa, karena yang tumbuh lebih banyak ya. Udah habis materinya Pak Sali. Nah, materi hari ini kan sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Kristi mana? Ada yang mau tanyain nggak tentang yang rehabilitasi mangrove ini? Atau nggak ada? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Teguh Rizky gimana? Ada yang tanyain? Enggak, Pak. Firma sama Ahmad ada yang tanyain nggak? Firma nggak Ada, ada. Pak. Ahmad apa, Ahmad? Enggak ada, Pak.
Nah, Dewi ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, Pak. Oke deh. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, berarti sekian materi kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.